Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar semuanya? Are you ready this morning? Ya, semoga dalam keadaan sehat, diiman dan imun terbaik. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang pengaruh letak wilayah terhadap keadaan alam di Indonesia. Baik, kita mulai ya. Oke, semangat pagi. Baik anak-anak, kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini. Materi yang kedua yaitu tentang letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam di Indonesia. Apa sih letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam di Indonesia? Kita lihat dari apa yang dimaksud dengan letak astronomis. Itu akan mempengaruhi daripada letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam di Indonesia, yaitu letak astronomisnya. Apa sih letak astronomis? Oke, letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Yang mana garis bujur, yang mana garis lintang? Yang berwarna biru sayang, ini adalah garis bujur. Yang berwarna merah adalah garis lintang. Yang dikatakan sebagai garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara utara dan selatan. Yang dikatakan sebagai garis lintang, garis yang melintang melingkari bumi. Nah, sudah paham kan yang dikatakan sebagai garis astronomis? Letak astronomis. Letak astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berapa sih garis lintang dan garis bujur letak Indonesia? Yaitu tepatnya di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Baik, dengan keadaan hal tersebut menyebabkan letak astronomis tadi itu mempengaruhi Indonesia dalam wilayah beriklim tropis. Sehingga kalau Indonesia mempunyai iklim tropis, maka akan berpengaruh kepada tempat yang baik bagi flora dan fauna untuk berkembang biak. Sehingga di Indonesia terdapat berbagai macam flora dan fauna dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya, yang banyak diminati oleh penjajah. Baik anak-anak, yang berikutnya yang mempengaruhi letak wilayah Indonesia ada dua. Yang pertama tadi adalah letak astronomis, yang kedua adalah letak geografis. Apa sih letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari permukaan bumi. Seperti apa dilihat dari permukaan bumi? Nah, Indonesia itu dilihat dari permukaan buminya ada diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit juga oleh dua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Oke, ini yang dikatakan sebagai letak geografis. Nah, anak-anakku sekalian, karena letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis tadi, menyebabkan Indonesia berada di posisi silang, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Apa sih yang menguntungkan dari hal tersebut? Karena berada di cross position, Indonesia akan menjadi jalur lalu lintas perlayaran dan perdagangan dunia. Jadi semua negara-negara yang berdagang akan melintasi wilayah kita, tepatnya wilayah Indonesia. Kalau yang tadi
adalah hal yang menguntungkan bagi Indonesia karena cross position Indonesia juga mengalami kerugian sayang. Apa sih kerugiannya? Kerugiannya adalah karena Indonesia berada di posisi silang, semua negara melewati Indonesia sehingga budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dapat masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia. Itu sangat berbahaya sehingga semua budaya yang ada yang masuk itu harus difilter agar tidak mempengaruhi anak bangsa. Nah, itu adalah hal-hal yang merugikan dan menguntungkan letak geografis Indonesia. Nah, oke, itu penjelasan dari Bunda ya. Baik, yang berikutnya nanti akan ditanyakan sama anak-anakku sekalian, apa hal lain selain disebutkan oleh Bunda tadi. Oke, kita bikin ya, kita cari ya. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum.